Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sangat kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memulai lagi ngaji yang selama 2 tahun kita off atau dalam keadaan karena masa pandemi. Alhamdulillah kita bisa bersahabat dengan COVID, dengan corona, dengan pola baru. Kita tetap berkegiatan ngaji, tholabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita lakukan dalam rangka untuk istiqomah tholabul ilmi, untuk menyempurnakan ibadah kita semua. Tahun lalu kita menyelesaikan kitab Nashoikul Ibad, sudah khatam, sudah selesai. Pas selesai kemudian masa pandemi mulai, kita libur. Kemudian malam ini kita memulai kembali. Akan saya mulai dengan membaca kitab Irsyadul Ibad. Kitab Irsyadul Ibad ini kitab fikih, tetapi ada beberapa pendekatan dengan diperkuat dengan beberapa hadis, masailul fikih, dan juga tasawuf, sehingga nanti kita baca kitabnya, kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa jazarona an maksiatihi. Segala puji bagi Allah. Kalau dimaknai Jawa, alhamdulillah utawi sekai puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Segala puji bagi Allah. Puji itu semuanya hanya untuk Allah. Baik pujian dari Allah untuk Allah sendiri, Allah untuk hambanya, hambanya memuji kepada Allah, dan juga hamba sesama hamba. Sesungguhnya semuanya itu adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa tauhid qadim ala qadim, Allah memuji Allah. Banyak ayat yang menunjukkan di dalam Al-Quran itu bahwa Allah itu innaka ala kulli syai'in qadir, misalnya. Kemudian juga ada qadim ala kudus, hambanya Allah dipuji oleh Allah. Kudus ala qadim, otomatis hamba itu selalu memuji kepada Allah, menyembah kepada Allah. Sampai pada kudus ala kudus, hamba Allah memuji hambanya Allah. Hakikatnya juga yang memampukan, yang membisakan memuji kepada hamba itu ya Allah.
Oleh karena itu kita tidak patut bangga ketika kita mendapatkan pujian dari orang lain pada kita. Itu sesungguhnya kalau sampai muncul sombong, maka itu merupakan perbuatan yang salah. Karena apa? Hakikatnya itu yang memuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang membisakan memuji terhadap orang yang memuji kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Arsadana, Allah itu yang telah menunjukkan kepada kita ila ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan sholat, menjalankan ngaji, bisa melaksanakan berbagai jenis atau berbagai macam ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial. Itu adalah atas yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jazarna an maksiatihi, dan dengan petunjuk Allah kita bisa mencegah yang nyegah. Wa jazarna, nyegah sapa Allah naing kita, kepada kita, an maksiati, dari maksiat marang zat Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menunjukkan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mencegahkan diri kita dari kemaksiatan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu alla ilaha illallah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya bersaksi? Iqraron biwahdaniyatihi, dengan ngakoni atau berikrar bahwa Allah itu Maha Esa. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan cara apa? Mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu Tuhan yang Esa, tidak ada sekutunya, wahdaniyat, mempunyai sifat wahdaniyat, mempunyai sifat Esa. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dengan cara apa? Iktirafan binubuwati. Bagaimana cara bersaksi bahwa Rasul atau Muhammad itu utusan Allah? Yaitu iktirafan binubuwati, dengan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu nabinya Allah, mengakui kenabiannya. Kita berkewajiban untuk mengakui kenabiannya ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, bagaimana ngakoni kenabiannya? Yakin bahwa semua yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dari Allah itu adalah merupakan ajaran yang benar. Mengakui kenabiannya itu iman bahwa Muhammad itu utusan Allah. Mengakui bahwa apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah dari Allah. Mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi itu benar. Mengakui bahwa sikapnya Kanjeng Nabi itu benar. Mengakui bahwa perbuatannya Nabi itu adalah merupakan satu uswah atau contoh kepada kita untuk kita ikuti. Itu adalah iktirafan binubuwatihi, mengakui terhadap sifat kenabiannya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
ini baru membaca apa namanya iftitahnya kitab ya. Jadi tetap kita baca saja secara urut biar nanti kita bisa memahami secara menyeluruh yang dimaksud di dalam kitab ini apa, pembahasannya apa, secara bertahap kita kaji sedemikian rupa sak oleh-oleh. Maksudnya sak oleh-oleh itu karena kitab ini kan nggak bisa kita kebut gitu saja. Nah, kalau dikebut saja nanti tidak ada penjelasannya, ya mungkin kita akan mengalami kesulitan. Apa maksudnya gitu. Makanya kita pelan-pelan kita mulai dari iftitahnya kitab, pembukaannya kitab. Wassolatu lan sholawat wasalamu lan keselamatin itu ngalaman ing atasi wong arsalahullahu kepada orang yang telah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad, yang telah mengutus Allah, yang telah mengutus kepada Kanjeng Nabi Muhammad li irsadil ibadi untuk menunjukkan kepada hambanya, menunjukkan jalan yang benar dengan apa? Dengan dinul Islam. Jadi kita sering memulai dengan memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena apa? Orang yang membaca sholawat untuk Nabi itu syafaatnya luar biasa. Membaca sholawat 1 kali saja akan mendapatkan lipat ganda 10 rahmatnya Allah. Orang yang membaca sholawat 1 kali akan mendapatkan rahmatnya Allah 10. Dan barang siapa membaca sholawat 10 kali akan mendapatkan rahmatnya Allah 100. Dan barang siapa yang membaca sholawat 100 kali akan mendapatkan rahmatnya Allah 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat 1000 kali akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, bahwa betapa kita bisa melakukan ibadah dalam keadaan apapun, bisa berzikir. Yang paling bebas dalam berzikir itu adalah dengan membaca sholawat. Mohon maaf kadang-kadang kita ini ngelangut ya. Apa ngelangut itu? Dongong, ngelamun, sok nganggur gitu ya. Daripada kita ngelamun yang nggak jelas, baca sholawat. Biasanya kalau saya itu sambil jalan kaki pagi-pagi itu kira-kira jalan 45 menit dengan membawa ceker itu bisa membaca sholawat 1000. Tapi kalau sendiri, kalau ada temannya mesti ngobrol. Ini yang nggak enak. Jadi kalau olahraga itu sesungguhnya enak sendiri. Kecuali kalau itu olahraga yang bersifat massal, senam dan lain sebagainya. Tapi kalau jalan-jalan itu sambil membawa ceker itu 45 menit lah, setengah jam sampai 45 menit, keliling perumahan sampai rumah kembali itu bisa 1000. Lumayan seperti itu. Sepedaan juga begitu ya, tetapi ya memang ya sok lupa, sering lupa ya, karena memang kebaikan itu seperti itu. Jadi membaca sholawat itu, walaupun Nabi itu kan sudah ahli surga, Nabi itu maksum, tidak pernah berbuat salah, kita doakan. Sesungguhnya bukan kita mendoakan Kanjeng Nabi, justru malah kita ini mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah karena kita membaca sholawat atas lipat gandanya. Ketika kita membaca 1 kali sholawat bisa mendapatkan rahmatnya Allah 10 kali dan seterusnya.
kita selalu berdoa mudah-mudahan rahmat dan salam tetap tercurah kepada Kanjeng Nabi, ya, karena kita berharap syafaatnya. Kenapa kok kita membaca sholawat? Li irsadil ibadi, krono Kanjeng Nabi itu menunjukkan kepada jalan yang benar, yaitu agama Islam, alal ibadi, kepada hamba, kepada umat manusia, wa ala alihi, dan kepada ahlinya, keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, al muhtadin, yang ngalap petunjuk, yang minta petunjuk, ila sabili rosadi, kepada jalan yang benar. Wa ba'du, lah ini namanya iftitah. Amma ba'du, biasanya kalau kita mau pidato, mau ngaji, mau ceramah, mau memulai sesuatu acara, itu menggunakan iftitah, ya, kitab pun juga seperti itu. Wa ba'du, dan setelah itu gitu. Fahadha kitabu, adapun ini kitab, intahaytuhu, metik, mengambil kitab Irsadul Ibad ini diambil dari min kitab Jawajiri, dari kitab Jawazir, wal Mursidu Tulabi, dan kitab Mursidu Tulab, li Syekhi Masaikhul Islami, dari Syekh Masaikhul Islam, yaitu Malikil Ulama'i al-A'lam, dari orang alim yang sangat alim yang bernama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Kitab ini diambil, dinukil dari Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wajadina, lan nambahi ing kita sapa Zainuddin bin Ali al-Maqburi. Di dalam kitab ini ditambah beberapa masalah, dilengkapi oleh Imam Zainuddin Ali al-Maqburi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada Syekh Zainuddin dan Al-Maqburi. Saya mohon maaf, iki lho kok kitab iki sing diwaca, apa mergo jenenge padha? Tidak. Ya, karena kebetulan kitab ini dulu saya pernah ngaji di pesantren, sehingga saya ulang biar tidak hilang. Toh juga isinya saya kira sangat erat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi makanya terus mau apa mergo jenenge padha, ya sing ngaji padha Zainuddin, sing ngarang ya Zainuddin, ndak seperti itu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada Zainuddin dan Ali Maqburi. Wa kasarona lan muga-muga ngumpulake ing kita sedaya fi zumratiha, ing dalem sekabehe para ahli sing mempelajari terhadap kitab ini. Jadi kita selalu kalau ngaji itu mesti ada sanadnya, mesti ada sanadnya. Ini saya yang baca, kemudian kitab ini yang mengarang adalah Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Itu ada gurunya lagi, gurunya lagi. Itu adalah namanya kesanatan ilmunya. Mudah-mudahan kita yang saat ini ngaji juga tergolong orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang yang membaca kitab ini dan mengamalkan kitab ini. Wazaddu, lan nambah
saya menambah fihi di dalam kitab ini matayassara minal ahadis, menambah beberapa sesuatu yang mudah dari beberapa hadis, wa masailu fiqhiyati, lan beberapa masalah yang berkait dengan fikih, wal mawaidhi, lan piro-piro mauidhah, beberapa pitutur atau petunjuk atau mauidhah, wa hikayati, dan hikayah. Hikayah itu adalah cerita yang diilustrasi oleh para alim berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis, tidak hanya sekedar cerita tetapi cerita yang berdasarkan petunjuk. Wa samaituhu, lan ngarani sapa ingsun, saya menamakan kitab ini bi irsadil ibadi ila sabili rosad, yaitu petunjuk para hamba ila sabili rosadi, kepada jalan yang benar. Jadi kitab Irsadul Ibad itu adalah petunjuk untuk hamba menuju pada jalan yang benar. Rojian, dengan mengharap, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap apa? Al-jawada, ayyar sadani bihi wa jamil ibadi ila daril khuludi innahu karimun wadudun. Dengan mengharap kepada Allah mempunyai sifat dermawan atau lomo atau gampang untuk memberikan petunjuk kepadaku dengan kitab ini, dan juga memberikan petunjuk kepada seluruh hamba. Petunjuk kemana? Ila daril khuludi, kepada alam kelanggengan. Innahu, sesungguhnya Allah itu karimun, dat yang mulia, wal wadudu, dat yang demen atau mencintai atau menyenangi kepada hambanya. Jadi kitab ini dinamakan Irsadul Ibad. Artinya apa? Irsadul ibadi ila sabili rosad, yaitu petunjuk untuk para hamba menuju kepada jalan kebenaran. Yang dimaksud apa? Adalah ajaran-ajaran tentang agama Islam. Waruwiya, lan diriwayatkan oleh As-Syekhoni, Imam Syekhoni, Syekh loro, yaitu dua guru, yaitu Imam Al-Bukhari wal Muslimu, lan Imam Muslim. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda. Sabdanya apa? Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratu ilid dunya yusibuha au imra'atin yanghikuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Nah, di dalam iftitah kitab ini mengilustrasi, menjelaskan, dituliskan hadis dari Umar bin Khattab. Rasulullah bersabda, sesungguhnya innamal a'malu binniyah, segala amal itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa niat itu 75% dari amal seseorang. Maksudnya gimana? Apa yang telah kita lakukan itu akan kembali pada niatnya untuk apa.
ngaji, kita ngaji seperti ini, niatnya apa? Ya macam-macam. Niatnya wes aku tak lungguh nyangkene daripada nganggur ya. Dapatnya apa? Ya daripada nganggur itu tadi. Karena tergantung pada niatnya. Saya berniat untuk ngaji agar saya mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan saya amalkan. Niat ini sudah menjadi catatan tentang kebaikan walaupun belum kita lakukan. Itu hebatnya. Baru niat saja sudah bernilai ibadah kalau itu niat baik. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika orang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat saja sudah ditulis satu kebaikan. Sudah ditulis satu kebaikan. Tapi ketika orang itu berniat jelek, kalau belum dilakukan, maka belum dicatat sebagai amal yang jelek. Ini adalah merupakan satu kemurahannya Allah, rahmatnya Allah, syafaatnya Kanjeng Nabi sudah ada pada kita. Ketika kita berniat jelek, kalau belum dilakukan, belum menjadi amal sayyi'ah atau amal yang tidak baik. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, wa inna malikul imri'in manawa. Kalau amal itu tergantung pada niatnya, setiap amal itu dengan niat, dan setiap sesuatu itu tergantung pada niatnya, maka ini menjadi sangat penting kedudukan niat di dalam perbuatan kita. Jadi ini digambarkan pada zaman Rasulullah SAW. Itu ada seorang sahabat yang ikut hijrah bersama-sama Nabi. Ada yang hijrah karena memang ikut Nabi untuk berjuang mensiarkan agamanya Allah. Ada yang hijrah karena ingin mendapatkan bagian tentang harta rampasan atau apa. Ada juga yang orang hijrah karena mengikuti seorang perempuan karena mau dinikahi. Nah, ini akhirnya Rasulullah bersabda seperti ini, asbabul wurudnya, bahwa segala amal tergantung pada segala amal itu dengan niat, dan semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa man kana hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul, maka akan hijrah kepada Allah dan Rasul. Wa man kana, dan barang siapa yang hijrahnya itu lidunya, maka akan yusibua, mendapatkan dunia, au imra'atin, atau yang dihijrah itu karena perempuan yang kigua yang akan dinikahinya, fa hijratu ila mahajaro, hijrahnya itu akan mendapatkan yang menjadikan motivasi atau dorongan untuk berhijrah itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Segala apa yang kita lakukan, mari sama-sama berniat yang baik. Karena apa? Baru niat saja sudah mendapat kebaikan satu. Walaupun mohon maaf, kita ini sering melakukan ibadah tapi tidak bernilai ibadah. Contoh, menolong orang, memberi orang sesuatu hanya karena berharap ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan ini dan itu. Akhirnya apa yang didapat? Ya mendapatkan itu tadi yang diniatkan tadi. Tapi kalau semuanya itu lillahi ta'ala, maka itu akan lebih mudah pada diri kita agar bernilai kebaikan, walaupun yang kita lakukan remeh.
Saya itu sering memberikan contoh pada teman-teman di rumah atau di masjid atau di musola atau di tempat pengajian. Apalah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita? Hanya sekedar senyum kalau kita ikhlas itu menjadi ibadah. Hanya sekedar mengambil kertas di halaman masjid untuk ditempatkan di tempat sampah karena tujuannya ingin menghormat rumahnya Allah, ini menjadi ibadah. Walaupun menjadi pengurus apapun, tapi kalau tendensinya itu tidak untuk kebaikan, maka kita juga tidak akan pernah mendapatkan apa-apa tentang kebaikan yang kita lakukan. Mohon maaf ya, orang di zaman akhir itu kan hidup itu kan tendensius. Tendensinya apa? Karpe apa? Dan kebetulan memang orang itu kalau berteman mesti modus. Mesti modus. Kadang-kadang kita takut loh, ono apa kok tiba-tiba baik. Nah, padahal ya kita nggak boleh seperti itu. Sudahlah, kamu mau niat apa, niat ini, niat itu, kita yang penting mendampingi, mengikuti. Dia baik ya kita katakan baik, persoalan dia mempunyai tujuan apapun, wes nggak usah kita bahas. Kembalikan kepada bahwa kalau kita berniat baik, maka insya Allah dapatnya juga baik. Walaupun kita ini banyak dikritik orang, disalahkan orang, tapi kalau kita niatnya tulus, ikhlas kebaikan yang kita harapkan, dan tujuannya adalah menolong agamanya Allah, mengamalkan agamanya Allah, dan mengikuti ajarannya Rasul, maka juga akan kita dapatkan yang kebaikan itu. Nah, makanya sesungguhnya kembali pada hadis, pamangkana hijratul lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya dapatnya ya dunia itu. Orang haji karena membimbing. Orang haji karena membimbing. Dan orang haji yang memang semata-mata haji, ini akan beda nilainya. Yang baik itu adalah orang yang membimbing dan niat haji. Orang yang membimbing dan niat haji, akhirnya dapat apa? Membimbingnya diniati untuk agar orang itu ibadahnya benar. Kita melakukan pembimbingan itu, kita juga melakukan haji, kita niati haji, akhirnya dapat pahalanya haji dan pahalanya membimbing orang haji. Ada yang membimbing, niatnya membimbing karena di situ ada uang, niatnya ya lidunya, ya dapatnya ya uang itu. Makanya tipis sama-sama melakukan, ketika niatnya itu beda, amalnya sama, niatnya beda, maka akan beda pula perolehan pahala atau kebaikan yang didapatkan dari perbuatan itu. Inilah yang penting bagi kita semua, bahwa ketika kita ini melakukan sesuatu apapun, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, bismillah, niat lillahi ta'ala. Makanya kalau di dalam ibadah mahdhah itu ada talafut niat, melafalkan niat itu dalam rangka untuk memberikan tekanan bahwa yang kita lakukan itu adalah semata-mata lillahi ta'ala. Mari kita senantiasa berusaha untuk menata hati, menata niat dalam melakukan ibadah, sehingga walaupun itu kelihatannya remeh, tapi kalau niat kita lillahi ta'ala, remeh yang kita lakukan tapi karena lillahi ta'ala, bisa menjadi sangat mungkin itu awal dari kebaikan kita dalam melakukan ibadah. Banyak hal yang bisa kita petik dari niat ini dalam rangka untuk agar kita bisa jauh dari riya.
agar kita bisa jauh dari riya. Itu diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas di dalam melakukan sesuatu.